Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Arifana. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul. Saya memasuki jurusan fisioterapi kelas KJ001 mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang traksi lumbal. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan definisi traksi lumbal, saya akan menjelaskan tentang apa itu traksi. Traksi merupakan teknik yang diaplikasinya menggunakan tarikan secara longitudinal pada spine dan berhubungan dengan struktur jaringan lunak di vertebra. Tarikan pada vertebra dipengaruhi beban tubuh atau gaya gravitasi. Tarikan bisa secara terus-menerus atau continuous. Nah, biasanya traksi ini digunakan untuk kondisi di mana pasien ada keluhan nyeri akibat adanya tekanan pada vertebra, facet joint atau spinal nerve root, atau kondisi di mana akan hilang keluhan jika tertekan di vertebra berkurang dan nyeri berkurang. Traksi ini tidak bisa diberikan pada kondisi pasien yang mengalami cedera baru atau acute injury, hypermobile vertebra, atau gangguan stabilitas vertebra. Nah, apa sih definisi traksi lumbal? Traksi lumbal adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang menggunakan energi mekanik yang menghasilkan tarikan pada lumbal. Energi mekanik menggunakan mesin atau berat badan yang diatur. Nah, apa sih perubahan fisiologis dari traksi lumbal? Dia ada 3, yaitu yang pertama, pemanjangan pada vertebralis lumbal, menghilangkan tekanan pada diskus intervertebralis, membantu dalam reabsorpsi pada nukleus pulposus. Yang kedua ada meredakan tekanan pada akar saraf tulang belakang yang disebabkan oleh penyempitan pada foramen intervertebralis. Nah, yang ketiga ada mengurangi tekanan pada sendi facet. Nah, selanjutnya apa sih indikasi dan kontraindikasi dari traksi lumbal? Yaitu indikasinya ada 6, yaitu yang pertama ada degeneratif diskus, yang kedua ada protruding intervertebral diskus, yang ketiga ada nerve root compression, yang keempat ada osteoarthritis atau facet joint inflammation, yang kelima ada capsulitis, yang keenam ada lumbal muscle spasm. Nah, kontraindikasinya terdiri dari 8, yaitu ada acute injury, ada unstable spine, ada meningitis, ada vertebra fracture, ada extruded discus fragmentation, ada spinal cord compression, ada osteoporosis, yang terakhir ada rheumatoid arthritis. Selanjutnya kita menjelaskan tentang treatment durasi saat kita mentreatment pasien. Yang facet joint patologi itu dia durasinya selama 25 menit. Yang degeneratif diskus disiase dia ada waktunya 18 menit. Yang diskus protrusi dia ada 8-10 menit. Yang muscle spasm dia ada 20 menit waktunya. Nah, selanjutnya
menjelaskan tentang mekanisme penggunaan dari traksi lumbal. Persiapan pasiennya yaitu yang pertama ada ukur tekanan darah, nadi, serta berat badan pasien untuk melihat kondisi pasien. Yang kedua, atur posisi pasien tidur telentang di bed traksi dengan bantal di bawah kepala dan tungkai tersangga di atas stool. Posisi hip fleksi 30-450. Yang ketiga, pasang lumbal belt dengan tepat, tidak tertekan dan tidak terlalu longgar di atas sias atau spina iliaca anterior superior. Nah, selanjutnya mekanisme untuk penggunaan alat itu yang pertama ada atur posisi, semua kontrol ke 0 dan hidupkan unit. Yang kedua, jika ada, atur saklar type ke lumbal. Yang ketiga, lepaskan semua, kendurkan pada kabel kontrol. Yang keempat, sesuaikan rasio ke on-off yang sesuai dengan urutan. Yang kelima, sesuaikan ketegangan menjadi sekitar 25% dari berat badan pasien. Nyeri radikuler disebabkan oleh herniasi diskus lumbal sering berkurang dengan kekuatan 30 dan 60% dari berat badan 92.102. Nah, yang keenam, jika pengaturan dapat disesuaikan, atur tegangan rendah atau nilai ini sering disetel ke 0 atau 10% dari tegangan maksimum. Yang ketujuh, anjurkan pasien tentang apa yang diharapkan selama perawatan dan untuk memberi tahu Anda jika ada ketidaknyamanan benteng berpengalaman. Yang kedelapan, atur durasi perawatan yang sesuai dan memulai pengobatan. Yang kesembilan ada biarkan unit melewati tegangan pertamanya. Siklus ketegangan mungkin secara bertahap akan terus meningkat pada siklus-siklus berikutnya. Meningkatkan jumlah tegangan seperti yang ditunjukkan. Jika sakit dialami setiap saat selama perawatan, tolong dikurangi atau hentikan perawatan. Yang ke-10 ada anjurkan pasien untuk tetap rileks selama keduanya dalam siklus hidup dan mati. Yang ke-11 ada secara berkala tanyakan pasien tentang sensasi abnormal pada serviks, torak, dan tulang belakang lumbal dan ekstremitas. Nah, apabila penggunaan traksi lumbal ini jika mengalami gangguan secara terus-menerus, dapat dicegah dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pantau pasien dengan cermat selama perawatan. Yang kedua, hentikan penggunaan jika ada gejala yang meningkat. Yang ketiga, ada traksi pada tegangan rendah harus digunakan jika ada ligamen yang diduganya ada kerusakan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video cara penggunaan traksi lumbal. Silakan ditonton dan dicermati secara baik-baik. Bentar ya, Bu. Mari Bu, sekarang masuk.
Makasih ya, Bu. Terapinya akan dilakukan selama 5 atau 10 menitan. Ini ada tombol, Bu. Nanti kalau Ibu merasakan kesakitan, tolong Ibu dipencet ya, Bu. Oke, Bu. Terapi pada hari ini sudah selesai. Sebentar ya, Bu. Ibu sedang berdiri. Apakah Ibu sudah merasakan sudah enakan? Ya, sedikit enakan. Oke. Baiklah, Bu, terapi hari ini sudah selesai. Semoga lekas sembuh ya, Bu ya. Ya. Silakan. Nah, sekian materi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan atau salah ucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.